Kita masuki babak baru dari pencarian MH370 dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan Cepi Hakim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, kemarin kan kita sudah mendengarkan bahwa pemerintah Malaysia mengatakan kalau ditemukan jatuh di sekitar Samudra Hindia. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada citra satelit dari Australia, dari Cina, dan dari Prancis. Dan kemudian baru diiyakan ketika Inggris yang mengeluarkan pernyataan itu. Tanggapan dari Pak Cepi seperti apa? Ya. Yang membuat heboh ini sebenarnya adalah Prime Minister Najib mengumumkan the end of MH370 journey. Gitu. Dia vanish di Southern Indian Ocean. Ya. Setiap pernyataan pada saat terjadinya kecelakaan itu orang akan menanti alasan-alasannya yang masuk akal selalu, ya. Oh, pesawat ini nabrak gunung, ini loh wreckage-nya, debrisnya, ini lokasinya. Oh, pesawat ini masuk ke laut, ini loh kita temukan ini. Jadi setiap kecelakaan semua orang, terutama tentunya keluarga korban, itu sangat menginginkan bukti terlebih dahulu. Dia nggak peduli yang lain, dia nggak peduli apa nih, karena dia menanti ini lebih dari 2 minggu. Ya. Nah, yang menjadi masalah, pihak otoriti Malaysia mendapatkan penjelasan dari Air Accident Investigation Branch Department of Transportation United Kingdom. Dan dia mengatakan bahwa berdasarkan teknologi mutakhir dan ini penemuan baru, dia menjelaskan bahwa masuk laut. Dia meyakinkan begitu. Di Samudra Hindia itu. Di Samudra Hindia. Jadi NTSB-nya Malaysia, National Aviation Authority-nya Malaysia itu diyakinkan oleh pihak AAIB United Kingdom. Dengan data-data yang banyak, antara lain satelit Australia, satelit Cina, satelit apa segala macam, semuanya mungkin dijabarkan dengan teknologi yang dia miliki masuk laut. Jadi dia yakin, ya. Ini yang yakin nih baru tim ini, baru government, ya, baru government sebagai aviation authority. Dia juga menghadapi dilema, dia harus segera mengumumkan kan, segera mengumumkan, karena dia nggak bisa menggantung ini lagi. Orang nanya terus ini, gimana, dia harus jelaskan ini. Dan itu sebabnya pemerintah Malaysia juga berusaha keras untuk segera mengetahui, sehingga untuk orang awam dianggap belum ada bukti, dia mengumumkan. Jadi ini ada dua bidang, ya, bidang yang pertama bahwa Government of Malaysia Aviation Authority dari Malaysian Government mendapatkan keyakinan dari pihak United Kingdom AAIB, dan itulah yang diumumkan. Di pihak lain keluarga, dia menuntut penjelasan yang masuk akal buat mereka. Bahkan bukti begitu kan? Oh, jelas bukti, yang masuk akal tuh bukti. Nggak bisa, ini akan sulit, ada gap yang cukup jauh. Contohnya adalah, contoh sederhana adalah kalau kita pemilu kan kita udah punya alatnya sebetulnya. Kalau voting itu kita punya alatnya sebetulnya, elektronik. Nggak ada yang mau pakai elektronik, tetap aja dia mau manual. Dihitung manual satu-satu. Karena nggak ada buktinya ada itu, gap, Pak. ada gap, ya. Gap of technology. Teknologi selalu begitu. Pada penemuan-penemuan yang baru, orang memerlukan waktu untuk bisa mempercayai teknologi. Oke. Dari pernyataan Perdana Menteri Najib Razak, kita beralih ke lokasi yang dikatakan ada di wilayah Samudra Hindia. Padahal kita tahu bahwa penerbangan MH370 ini adalah dari Kuala Lumpur menuju ke arah Beijing. Kira-kira menurut pengamatan Anda, Pak Cepi, apa sih yang membuat pesawat tersebut sampai bisa berubah haluan sampai ke Samudra Hindia? Ya. Pada kejadian-kejadian aircraft accident, ya, kita sama analoginya, kita masuk ke ruangan yang lampunya mati. Kita tidak akan pernah tahu apa di dalam kamar itu sebelum lampunya dinyalain kan, yaitu black box. Ya. Tetapi untuk mencari referensi-referensi yang mungkin sebanding dengan kejadian ini, boleh juga dong, ya, sehingga kita bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi. Pesawat terbang itu dia terbang dengan dua macam aspek yang harus dipertimbangkan, yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah mengendalikan pesawat, yang kedua adalah navigasi. Ya. Dua-duanya sekarang dengan teknologi sekarang
Terbangnya bisa dengan automatic pilot, navigasinya bisa dengan flight management computer atau flight management system. Ya, itu bisa terpisah, bisa di-couple namanya. Itu. Nah, sekarang tentang MH370, dia harusnya ke Beijing, relatif ke arah utara, tapi dia ke selatan. Sekarang nih penemuan terakhir ya. Ini pernah terjadi Adam Air yang berangkat dari Jakarta menuju ke Makassar, tetapi dia landingnya di Tambulaka. Pada waktu itu jelas bahwa yang terjadi adalah error di flight management computer. Si penerbang nggak pakai referensi yang lain, dia ikutin aja karena dia memang familiar dengan automated, dia ikutin aja sampainya di Tambulaka. Itu adalah salah satu referensi yang bisa dijadikan bandingan. Mungkin ya itu salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan, karena itu harus dibuktikan nanti oleh black box. Oke, kalau dari kemungkinan yang dekompresi tekanan udara di dalam tekanan udara dan kemudian pilotnya mengalami keadaan pingsan, itu seperti Hypoxia. apa Pak Cepi? Ya, ini teori lain lagi ya. Ini juga kemungkinan banyak sekali. Kebetulan Boeing 777 ini pada jenis tertentu memang ada masalah di antenanya, di antena. Tempat antena nempel di bodi, tapi tidak yang tipe yang Malaysia udah dibantah nih. Ini kalau menyangkut dekompresi, dia ada korosi, karatan, dia kebuka, pada satu saat dia bisa robek, dan kalau dia robek terjadi namanya decompression. Decompression itu adalah perbedaan. Kalau kita naik pesawat di daratan terus naik ke atas, itu yang terjadi dua hal ya. Temperatur turun, tekanan turun. Makanya pesawat yang terbang lebih tinggi dari 10.000 feet dia dilengkapi dengan namanya air conditioning and pressurization system. Jadi dia dikasih pressure supaya kita tetap nyaman, berasa seperti di atmosfer. Tapi sebetulnya udah minus 40 derajat dan tekanan udah nggak ada, udah rendah sekali. Jadi kita diberikan itu pressurization. Decompression adalah yang terjadi kalau dia dibocor, itu kayak ban itu dikasih kita tusuk, bocor kan, kempes kan. Bocor itu yang terjadi adalah tekanan yang begitu besar keluar. Ya. Dan itu yang terjadi kemudian oksigen habis. Itu sebabnya begitu decompression kan kita selalu di briefing kan. Nanti kalau decompression nanti akan keluar oksigen mask, pakai oksigen mask. Orang tua pakai duluan, jangan kasih anak karena kasih anak dia bisa duluan ya. Jadi itu semua adalah teknik menanggulangi decompression. Itu bisa aja terjadi, salah satu kemungkinan yang terjadi. Dan kalau itu terjadi dan tanpa bisa diatasi, ya semuanya akan hypoxia dan bisa pingsan. Pak Cepi tadi katakan juga mengenai black box ini kan adalah kunci jawaban dari problem ini ya kan. Tapi seberapa optimis sih kita nih sampai bisa menemukan black box, dan biasanya itu black box memiliki ada satu daya tahan berapa lama dari tray tersebut untuk bisa mengeluarkan sinyal untuk bisa menemukan. Ya. Teknologi yang dimiliki sekarang ini kita bisa menemukan apapun di permukaan bumi, banyak peralatannya. Tapi tergantung waktunya dan tergantung juga banyak beberapa hal yang menentukan. Sebagai perbandingan aja supaya gampang, Air France 447 Rio de Janeiro ke Paris, ke Charles de Gaulle Paris, dia masuk laut Atlantik tahun 2009. Di akhir tahun 2010 baru bisa diangkat black box-nya di kedalaman laut Atlantik. Tahun 2011 ya, 1 tahun lebih lagi baru bisa diselesaikan analisis apa yang terjadi. Ya. Jadi memang memerlukan waktu yang panjang dan juga memerlukan waktu yang panjang lagi untuk analisisnya. Black box itu teknologi yang terakhir yang saya ketahui, dia 1 bulan masih bisa memberikan sinyal untuk bisa diketahui. Andai kata dia tidak mengeluarkan sinyal pun, teknologi sonar dan beberapa yang dimiliki negara maju itu bisa mencari black box. Seberapa besar sih sebenarnya Pak kalau kita bisa tahu gitu bentuk barangnya itu? Karena kan dengan kedalaman laut yang 3.600 meter itu cukup sulit kalau misalnya memang barangnya tidak terlalu besar begitu kan. Jadi bukan besar sama kecilnya tapi kemampuan dia bisa merespon sonar ya.
Jadi ada satu teknologi di laut itu kalau mencari barang itu dia mengirim satu frekuensi radio yang bisa dipantulkan, yang kemudian bisa diidentifikasi. Jadi dicarinya seperti itu. Nanti kalau ada yang curiga, oh di sini nih, berarti oke, kita kirim kapal selam lah. Kapal selam agak nyelam, mungkin lebih dekat. Oh iya begitu. Itu ada tahapan-tahapan mencarinya ya. Jadi teknologi kita, teknologi umat manusia sekarang mempunyai kemampuan seperti itu. Harusnya ketemu gitu. Tapi kalau itu kita ngomongin tentang black box. Sedangkan yang terdekat, yang mungkin kita temukan adalah puing-puingnya. Apa yang sebenarnya bisa terlihat dari puing-puing yang kemungkinan bisa ketemu nanti, Pak? Ya, puing adalah tanda awal ya, yang cukup menggembirakan. Kita tahu, misalnya puing ini belum dibuktikan ya. Puing itu memang udah beberapa dan beberapa satelit menangkap, tapi belum dibuktikan itu dari Boeing 777. Paling tidak, kalau memang itu kemudian terbukti bahwa Boeing 777, maka ada indikasi bahwa memang pesawat itu menuju ke selatan, headingnya ke selatan. Tapi tempat ditemukan debris atau wreckage atau puing itu setelah 10 hari lebih. Jadi belum tentu point of impact saat dia masuk laut itu di situ. Dia mungkin sudah bergeser ya. Indian Ocean terkenal sekali ya, arusnya sangat tinggi, sangat keras, weathernya juga sangat unpredictable. Jadi nanti ada pekerjaan rumah lagi mencari. Tapi paling tidak kemudian kita tahu arahnya dia udah ke selatan dari situ. Nah, itu akan dihitung kembali dari the last known position sama sisa fuel yang ada, itu akan dicari karena arahnya udah jelas di selatan, akan ditemukan namanya circle of most probable position. Nah, disitulah akan dicari. Mudah-mudahan bisa ketemu, point of impact-nya bisa diperkirakan, black box-nya mungkin bisa ditemukan. Oke, dan sejauh ini tadi Pak Cepi, kita bisa katakan bahwa Inmarsat ini menjadi provider satelit komunikasi yang dianggap paling kredibel gitu, sehingga akhirnya pihak pemerintah Malaysia berani mengumumkan setelah mendapatkan informasi dari Inmarsat. Dan juga dikatakan oleh mereka bahwa sebenarnya pesawat tersebut sempat melintasi wilayah perairan Indonesia, tapi itu dibantah oleh pemerintah Indonesia melalui Kasau dan juga Menko Polhukam. Pak Cepi dulu pernah di pemerintahan, kira-kira kenapa pemerintah kita kok membantah hal tersebut? Satu-satu ya. Inmarsat bukan memberitahukan, yang memberitahukan AAIB ya. Inmarsat itu satelit. Di dunia ini ada 2 satelit yang menjadi andalan dunia dalam konteks search and rescue. Inmarsat punya Inggris, Comsat punya Amerika. Jadi kalau sekarang ini 10, 15, mungkin 20 tahun terakhir, kalau search and rescue itu yang paling duluan itu mesti Inmarsat sama Comsat, yang paling kredibel. Tetapi institusinya adalah Air Accident Investigation Branch Department of Transportation United Kingdom. Jadi institusinya itu melewati daerah Indonesia, ya. Ini tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga orang pada marah sama angkatan udaranya, ya. Kenapa nih nggak bisa, kan musuhnya ditangkap nih, kan ini begini ya. Sebentar, ini perlu uraian yang panjang, tapi saya coba mengecilkan sedikit. Ada 2 radar yang dibilang sebagai civil aviation radar, military radar, ya. Ini dia tidak bekerja sendiri-sendiri terpisah begitu. Dia ada point of contact-nya, ada overlapping-nya, ada civil military coordination center. Di seluruhnya itu universal, sama semua. Bedanya adalah radar sipil itu bertujuan memberikan servicing untuk aviation safety. Karena dia memerlukan, karena dia memberikan pelayanan, maka yang diberikan pelayanan itu harus kasih tahu dong ya. Gue ini. Itu transponder namanya. Dia hidupin transponder, baru titik itu ada diuraikan spesifikasinya. Oh ini pesawat ini kemana. Dicocokin sama flight plan yang dia udah punya duluan, masukin. Jadi begitu, dia memberikan servicing. Radar militer atau air defense radar, tujuannya lain. Tujuannya adalah mengawasi kedaulatan negara di udara dari penerbangan-penerbangan yang tidak punya izin, yang mempunyai tujuan jelek, yang melanggar daerah teritori.
Jadi orang yang memang berhadapan dengan radar militer itu biasanya juga mempunyai trik lagi. Dia pasti nggak bakal ngidupin transponder dong. Orang dia tujuannya kan mengintai atau apa gitu. Jadi perbedaannya itu. Sekarang orang bertanya, kenapa? Kan radar militer dia lebih sensitif, dia dikatakan sebagai primary radar, dia sebagai yang macam-macam lah. Kenapa kok nggak tahu? Ya, tahu semuanya. Di area itu dipastikan beberapa negara pasti tahu. Tapi itu radar militer, itu air defense radar. Air defense radar itu bagian dari national air defense, bagian dari pertahanan negara. Jadi kalau kita bicara tentang pertahanan negara, sistem pertahanan negara, kita berbicara tentang isi perut kita. Kita berbicara tentang sistem mengamankan negara ini, ya, high level of security yang kita bicarakan. Jadi yang berhak berbicara adalah authorized personnel, orang-orang yang mempunyai otorisasi di bidang pertahanan satu negara. Jadi kalau ditanya sama saya, I'm not the authorized personnel anymore. Saya tidak lagi mempunyai otorisasi untuk berbicara itu. Di samping itu, kalau orang yang tidak authorized, dia pasti ngarang jawabnya. Kenapa? Dia kan nggak tahu kan. Saya sekarang udah nggak tahu lagi. Saya mau ngomong apa? Saya ngarang kan kalau saya ngomong. Saya ngarang. Jadi yang berhak ngomong itu adalah pejabat negara di bidang pemerintahan. Tapi dari Pak Cepi selama ini menjadi penerbang, dapat dipastikan kalau radar-radar itu berfungsi dengan baik? Pasti dong. Ya. Radar pertahanan ya, military radar, air defense radar tuh seperti CCTV loh gampangnya. Kan di rumah kita pasang CCTV ini. Kita kan CCTV aja ya, CCTV dengan teknologi yang baru ya. Itu kan berusaha tidak terlihat sebagai kamera kan. Dibikin kayak apa, dibikin kayak membuat segala macam. Nah, kita juga nggak bilang kan, rumah gue nih CCTV-nya di sini loh, sini. Kita ngomongin nggak ke RT, ke RW? Enggak ya. Yang ngomongin siapa? Authorized personnel. Kenapa? Kalau lagi rusak kan dia ngomong sama yang masang gitu. Dia bicara tentang itu. Karena apa? Karena yang pembicaraan itu misalnya begini. Misalnya Malaysia, dia nggak akan kasih tahu kan. Dia misalnya bilang, masa dia bilang begini, oh ya kita udah tangkep nih 370, MH370. Dan sampai jarak sekian kita nggak bisa nangkep lagi misalnya. Nggak mungkin dong, seorang tahu dong itu. Karena kalau kita berbicara tentang itu, kita berbicara namanya tentang performance specification. Kita mau kasih tahu performance specification kita itu security tools dari satu negara. Ketahanan Indonesia. Nah, gitu jadi ya? Itu harus dikembalikan. Yang berhak bicara adalah authorized personnel, pejabat pertahanan satu negara. Pertanyaan terakhir Pak Cepi, bagaimana penanganan musibah MH370 ini yang Bapak lihat nih ya dari Malaysia Airlines dan juga pemerintahan Malaysia? Ya. Pada umumnya penanganan kecelakaan itu sama ya. Yang pertama adalah pasti dibilang lamban ya. Pastilah karena orang dengan emosi ya, kalau menghadapi kecelakaan keluarnya pasti dengan emosi. Dia pasti menuntut cepat. Sebaliknya si NTSB atau KNKT atau lembaga atau institusi apapun yang menangani itu, dia pasti juga lamban. Kenapa? Dia tidak familiar kan. Itu kan bukan kerjaan dia hari-hari. Itu kan kerjaan yang ada kecelakaan. Jadi dia harus merubah mekanisme kerjanya. Kalau kerjaan rutin mungkin dia karena familiar dia bisa lancar. Jadi pasti lamban, pastilah itu lamban ya. Kalau dia bisa cepat bagus, tapi jarang lah, pasti lamban. Jadi ada dua pihak yang berpikir bertolak belakang. Yang satu kepengen buru-buru karena dia emosional. Yang satu juga menghadapi kendala karena dia mengerjakan sesuatu yang unusual, yang baru. Kan kecelakaan kan tidak tiap hari. Ya, orang menghandle kecelakaan itu adalah satu pekerjaan yang pada satu penggal waktu yang khusus. Jadi itu terjadi gap seperti itu. Itu pasti, selalu, iramanya selalu begitu. Jadi dan otoritas penerbangan Malaysia untuk diketahui ya, Malaysian Airlines punya reputasi yang cukup baik. Ya. Malaysia National Aviation Authority Malaysia itu kredibel. Dia masuk dalam kategori 1 penilaian Federal Aviation Administration, otoritas penerbangan Amerika yang merefer kepada regulasi dari International Civil Aviation Organization. Kategori 1 maksudnya dia comply dengan dia comply with the International Civil Aviation Safety Standard. Jadi dia kredibel.
kalau terjadi chaos ya, kalau terjadi banyak tuntutan, protes segala macam itu, sekarang cari kecelakaan pesawat yang semuanya happy, nggak pernah ada. Gitu. Karena kecelakaan yang pertama unexpected, semua siapa yang mau celaka. Yang kedua korban pasti emosional. Berarti protes dari warga Cina dianggap normal gitu Pak? Biasa ya, bukan normal, itu biasa terjadi ya, biasa terjadi. Ya. Tetapi setiap kejadian-kejadian seperti ini mempunyai hal-hal yang sangat spesifik yang harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali ya. Misalnya kayak begini, pemerintah Malaysia dengan yakinnya dia berhasil diyakinkan oleh pihak AAIB Inggris misalnya, langsung dia umumin ya. Dia mungkin nggak punya pilihan, dia mendapatkan satu keyakinan secara teknologis itu memang meyakinkan dan udah lebih dari 2 minggu dia harus umumkan, nggak bagaimana, dia itu pilihan ya. Si korban, dia nggak mau tahu mau 2 minggu mau 3 minggu, dia mau tahu cepat kenapa dan mana buktinya. Dan itu with full of emotion ya, pasti emosi. Kita bayangin saudara kita, teman kita yang menjadi salah satu korban di sana, yang salah satu penumpang. Kan kita marah tuh ya. Betul. Gimana nih Malaysia nih orang, memangnya gua nggak bayar, orang begitu semua. Itu bukan apa ya, biasa ya. Jadi terjadi. pandangan Pak Cepi, pernyataan Perdana Menteri Najib Razak, walaupun dengan informasi yang boleh katakan masih terbatas karena belum ditemukannya bukti tersebut, ini bisa dibenarkan. Saya yakin ya, seorang prime minister satu negara, dia ngomongnya nggak sembarangan lah. Dia juga mempunyai tim yang juga berhasil diyakinkan secara teknologis ya. Tapi bukan mungkin, ini yang terjadi adalah bahwa hal yang meyakinkan kepada pemerintah Malaysia bahwa pesawat itu memang sudah masuk laut di lautan India Selatan, itu belum bisa dijelaskan kepada para keluarga korban. Poinnya di situ sebetulnya. Baik. Ya. Oke, Terima Pak kasih Cepi. banyak, Pak Cepi. Kita Ya, masih terima kasih. juga akan terus memantau perkembangan terkini. Jadi walaupun memang Perdana Menteri Najib Razak telah mengumumkan bahwa pesawat itu diindikasikan hilang di Samudra Hindia, namun mungkin jawaban dari black box ini masih akan menjadi sesuatu yang kita nantikan khususnya keluarga korban ya Pak Cepi. Selama black box tidak ditemukan dan tidak dianalisis, kita going to nowhere. Kemungkinan terlalu banyak untuk bisa kita pikirkan. Baik Pak Cepi, terima kasih atas Sama-sama. kesediaannya Terima hadir di kasih. Indonesia Morning Show. Terima kasih. Betul. Kita masih